Duluan ya Bang? Langsung aja ya. Reza seperti apa akhirnya yang ditunggu-tunggu mengakui juga, perasaan Reza kan seperti apa? Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Reza juga ingin ditemuin. Senang pasti senang. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Oke, Reza, itu semenjak video itu keluar, pengakuan itu keluar, sudah ada komunikasi langsung dari pihak Adelaida ke kamu? Tidak ada. Enggak ada. Ke depan, Res. Kamera saya. Oh, oke. Belum ada jadi Reza ya? Belum ada komunikasi secara langsung setelah video pengakuan? Belum. Oke, Reza mungkin bisa berspekulasi juga nggak sih? Spekulasi juga ketika Mama Dena mengeluarkan video pengakuan tersebut karena takut diboikot oleh netizen. Reza kurang tahu kalau ke situ Kak. Kurang tahu kalau ke situ. Yang pastinya Reza senang, tapi kan juga Reza ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Misalkan kamu misalnya di belakang, misalkan kamu sudah di Jakarta nih dan video permintaan maaf juga sudah dikeluarkan oleh Denada. Kamu juga sempat bilang kalau komunikasi kamu sama Denada tuh aman-aman aja, nggak ada pemblokiran sama sekali. Ada nggak maksudnya niat dari anak, Bu ketemu yuk biar ini masalah biar cepat selesai atau segala macam? Kamu yang memulai duluan. Ada dong. Ada. Sudah di chat Belum. Lihat ke depannya aja. Berarti akan ke depannya. Tapi Reza ada nomor telepon Bunda, Mama? Ada. Bundanya apa? Ibu. Ada. Sudah maksudnya ini belum kayak lewat lawyernya atau siapa gitu? Belum. Kalau ke Reza sendiri. Belum. Tapi Reza sudah lihat belum Ibu mengubah nama di Instagram jadi AA dan RR? Reza sudah lihat? Belum lihat Reza. Belum lihat. Gitu. Tapi menurut Reza nih dari pengakuan Ibu minta maaf ke Reza, seperti apa? Tulis kan? Ya maaf ya Mbak ya. Kalau belum ke sih kayaknya. Belum kena ke hati. Ya. Reza, mungkin dari statement yang dikeluarin kemarin oleh Ibu Denada ya, itu ada yang kurang atau cukup atau gimana? Ya intinya belum aja kena ke hati Kak. Jadi harus gimana? Harus melakukan seperti apa yang bikin kamu puas atau Ya bertemu lah. bertemu? Bang Ronald, abang bisa dibilang sebagai keluarga Denada juga. Kemarin di opening videonya dia mengatakan saat itu mental saya atau psikis saya belum siap. Memangnya dulu Denada seperti apa Bang di mata abang? Apa terlepas itu, apakah abang sudah bergabung di keluarga Denada atau belum? Yang abang tahu. Begini ya, selama 24 tahun itu kan saya kan sudah bilang jangankan Reza, saya sendiri itu ketemu dengan beliau itu bisa dihitung dengan jari, itu pun saya menggunakan satu jari. Dan satu detik pun saya tidak pernah yang namanya tegur sapa dengan Denada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau dia ngomong konsep melakukan pengakuan itu yang tak terjemahkan ya, apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan pers sebelumnya ya. Jadi ini bukan konsep seperti pemaafan hakim sebagaimana yang diutarakan di dalam KUHP yang baru, istilahnya rechtelijk pardon. Rechtelijk pardon itu cukup hakim itu melalui putusan pengadilan bisa memaafkan, istilahnya memberikan pengampunan. Masalahnya ini kan konsepnya kan di dasolen istilahnya. Dasolen itu kan keadaan batinia ya. Jadi pengakuan itu bukan masalah hanya klarifikasi. Yang dimaksud pengakuan itu bagaimana caranya ya ada hubungan batinia antara seorang ibu kepada anaknya. Yang tidak mungkin itu disampaikan lewat konferensi pers, lewat media medsos. Harus tatap muka, entah nanti diikuti dengan rasa pelukan yang hangat, ya toh. Ini kan lucu nih Denada ini. Jangan-jangan sampai dia membuat framing ya, itu tadi bahwa pengakuan itu adalah untuk mengantisipasi agar dia nanti tidak lagi diblokir di stasiun TV. Bukan pengakuan sebagai seorang ibu kepada anaknya yang membuka perasaannya sehingga timbul rasa sayang ya, rasa rindu sehingga apa? Ingin memeluk anaknya kan begitu. Itu satu. Terus yang kedua lagi di dalam pengakuan itu
bagi saya yang sangat-sangat memberikan penghinaan dan melecehkan saya secara personal itu tidak juga dia diikuti dengan rasa mohon maaf kepada orang tua saya. Kalau sudah nggak pernah minta mohon maaf, apalagi terima kasih, kan itu logikanya kan. Nah, kenapa kok tidak disebut juga namanya orang tua saya di situ? Yang ini juga sebetulnya netizen juga sudah cukup, insya Allah sudah cukup juga cerdas lah untuk melakukan penilaian terhadap konsepsi pengakuan yang dilakukan oleh Dinada itu kan gimana itu prosesnya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang adab pun nggak masuk adab memberikan pengakuan seperti itu, kan begitu kan. Nah ini yang lagi berat secara batinnya ini juga ibu saya kan. Juga istilahnya kalau saya nggak bisa memberikan frase bahasa Indonesia apa ya, nolongso itu ya. Loh kok nggak disebut juga nama Mama Eli. Nah, jadi kalau tidak disebut nama Mama itu di dalam pengakuan itu berarti dia juga tidak melakukan penolakan ya. Dia juga tidak melakukan anulir terhadap tindakan dan perbuatannya dia yang selama ini juga telah melecehkan kehormatan ibu saya. Yang pertama tidak membuka pintunya itu, membiarkan orang tua saya berdiri di tengah jalan selama 3,5 jam itu, tidak pernah dia bahas di situ ya kan. Terus habis gitu dia adiknya melaporkan orang tua saya kepada di kepolisian atas indikasi dugaan penggelapan mobil itu. Itu aja sudah. Nanti yang lain sebenarnya nanti saya mohon nanti dicek, insya Allah kawan-kawan netizen nanti bisa menilai sendirilah soal itu. Bang, berarti termasuk ada kekecewaan juga ya setelah ada video klarifikasi itu, tapi nggak ada permintaan maaf dan ucapan terima kasih ke hiburan. Betul. Dengan konsep yang dengan konsepsi model permohonan maaf yang dilakukan oleh Dinada ini kan dia kan tidak menginginkan nggak adanya kehendak untuk menghentikan perkaranya kan. Ya toh. Jadi kalau memang pengakuan itu memang betul-betul pure dilakukan face by face, mana tahu nanti juga membuka ruang mediasi yang sebetulnya sekarang sudah tertutup di pengadilan. Karena di proses hukum ini itu pun masih bisa terjadi selama belum ada putusan pengadilan, maka saya nilai tidak ada inisiasi sama sekali untuk menghentikan perkara. Oke, Bang, mungkin di tengah pengakuan dari ibu sendiri ini Reza juga masa lalunya dikulik lagi nih sama netizen dan katanya sudah pernah menikah. Klarifikasi, sedikit. Saya sedikit klarifikasi. Begini. Soalnya Dan sudah punya anak. Iya, mantan istrinya sudah. Begini ya. Sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba tunjukkan Ini saya tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Yes. Nanti itu akan saya bahas tersendiri, tetapi jangan sampai isu ini ditarik kepada isu lain yang saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan pers juga sekalian, jangan melakukan pembunuhan assassination. Nah, ini. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Reza itu untuk menggugah dia bahwa memang Reza pernah bernikah, memang iya. Ya. Tahun Usia berapa? Berapa di usia berapa Bang Reza? Ya sekitar usia 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada ngomongan? Sudah ada memang, dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya, kalau dia mengugat nanti ada lagi yang akan terblow up ya. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Dan memberikan nafkah kepada Dia sudah memberikan nafkah. Cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. Pansos yang memanfaatkan Reza. Ya, kenapa kok dia pisah ya? Nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh oleh Reza loh. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di persidangan. Kalau itu. Nah, kalau si Reza, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papanya dan mamanya, dia bertanggung jawab. Nah, kalau soal itu nanti ya kita buktikan di lain hari lah ya, karena ini kan harus konsultasi di sini. Ini kan saya kan membicarakan masalah rasa sakit hati saya lewat mekanisme pengakuan yang dilakukan oleh Dinada yang pertama. Terus yang kedua juga ada klarifikasi dari Riko adiknya. Nah, untuk Riko itu kan bilang begini kan, bahwa jangan melibatkan ibu saya. Yang pertama, terus yang kedua, ibu saya itu juga sudah mengajari anak-anaknya itu memang untuk mulai bekerja, apalagi sejak SMP. Ya. Berarti eksploitasi anak lah itu. Dia melakukan secara eksplisit di situ. Terus yang ketiga, ya, ibu saya itu Reza itu di Banyuwangi tidak tinggal seperti itu. Reza itu tinggal
ya di pavilion yang ada ruang tamunya, yang ada televisinya, yang ada kulkasnya, lengkap semuanya. Ini teman-teman, nanti saya bagikan semuanya videonya. Nanti kita bagikan ya. Ya, Kita bagikan. saya bagikan. Jadi kalau saya ngomong gudang, ini gudang. Nanti netizen yang menilai. Ini tidak saya tambahin, tidak saya kurangi. Yang ada cuma tempat tidur ya, nggak ada televisi, nggak ada kulkasnya. Itu makanya Riko kalau mau macem-macem, kamu sudah keluar aja nanti sama saya. Nanti kita buktikan bahasa tubuh ini yang nggak bisa dibohongin. Ya toh, itu makanya kalau mau berbohong itu jangan begitulah. Kalau sudah memang mbakmu itu memang salah, katakan salah lah, gitu loh. Tapi selama ini ada komunikasi dari Reza sendiri ke Enrico-nya? Begini, kalau Reza enggak. Sebelum ya persoalan ini saya tarik ke persoalan hukum ya. Salah satu dasar untuk men-trigger saya untuk mengajukan gugatan itu salah satunya ya statementnya Riko. Jadi Mama itu sudah pernah telepon, ini kan sudah saya nyatakan di podcastnya Bandensu ya. Betul. Bahwa Tante ini nggak bisa komunikasi dengan Mbakmu karena kan diblokir. Kok ada masalah begini? Nanti kalau kamu nggak diselesaikan ini nanti viral. Jawabannya Riko apa? Viralkan saja Tante. Wong itu bukan pejabat kok. Jadi Riko ini, sini bang, kamu bang, sini bang, maju sama saya bang. Ini pesan saya dengan Riko ya. Jangan begitu nanti kamu kalau tak sikat menyebar kabar bohong nanti ini anak ini sudah ditindas. Jadi sekarang saya utarakan anak ini mulai kecil ini ya. You bukan primus inter pares ya. Yang menghendaki apa? Yang menghendaki bahwa ada moral superiority, artinya kamu menganggap moralmu lebih tinggi dari siapapun. Enggak. Anak ini main video game saya bilang ya. Di rumahnya almarhumah Emilia Contessa dengan anaknya Kaisar yang sama-sama duduk di tempat tidur ya. Disuruh Turun ke bawah. Reza, kamu jangan duduk di situ, duduk di bawah. Sedangkan abangnya anaknya Kaisar suruh duduk di atas. Itu. Nah, lanjut. Kalau untuk Enrico sendiri nanti abang akan melakukan tindakan yang ini atau somasi atau lebih lanjutnya seperti apa? Saya tidak ingin melebar kemana-mana. Tapi kalau Riko tetap saja ngeyel di situ, ya saya hantam nanti sampean. Sudah saya hantam nanti coba, sama tes saya. Saya nggak mau melebar kemana-mana, saya nggak mau menyakiti orang lain, saya nggak mau memfitnah orang lain. Bang Riko sampean minggir. Reza sendiri membuka, ini kan nanti mau pulang kan ke Banyuwangi atau mau menunggu sampai ibu bertemu dengan Reza untuk ya sekedar memeluk? Ya inginnya Reza menunggu Sampai ibu. ya. Reza, tapi udah ada komunikasi belum sama ibu setelah kemarin kan video klarifikasi udah diakuin, sampai sekarang ada komunikasi belum? Reza sendiri udah nyoba hubungin atau gimana? Nanti Reza hubungi. Dari Reza sendiri. Tapi perasaan kamu sendiri gimana sih waktu ngelihat akhirnya ibu kamu ngakui di media sosial? Ya alhamdulillah seneng ya mas ya. Tapi kan Reza juga ingin bertemu, intinya ingin bertemu aja. Kalau misalnya Berapa lama emang udah bertemu Reza, kamu dikasih kesempatan bertemu dengan Denada, apa yang pengen kamu sampaikan mungkin? Begini ya. Karena ini kebingungan saya yang paling tahu karena saya yang memang betul-betul yang merawat dia, tahu hatinya, pikirannya sudah tahu. Bukan saya melakukan dikte ya di sini ya. Tapi sebelumnya kan sudah dibahas ini di ruang tertutup dengan saya. Lu kok begini sih Onang? Dia panggil saya Onang karena nama saya Ronald, dia mulai kecil nggak bisa, agak cadel ya manggil saya Onang. Sampai sekarang tuh Onang bang saya. Onang kok begini. Kalau teman-teman memaksa atau memang meminta mungkin kebijaksanaan dari Reza untuk mencari ibunya, ini kan satu kota ini. Saya pikir kalau dengan sosnya Denada saja, ya tahu kok Reza ini masih di Jakarta kok. Jangankan Denada, teman-teman saja tahu posisinya Reza di mana. Insya Allah kalau punya ada niat baik guys, itu makanya niat baik itu selalu saya tunggu Mbak Dena. Kenapa sampai kok nggak datang? Kan begitu. Terus yang kedua, kalau Reza itu disuruh datang ke sana lagi, bukannya nggak mau. Kami ini mau datangkan jenengan itu takut tidak dibukakan pintu, suruh berdiri lagi di trotoar menunggu 3,5 jam. Itu pun sudah 2 hari berturut-turut. Jangan sampai sekarang jadi 3 hari nanti ya, tambahan itu loh. Tapi dengan gugatan 7 miliar itu masih berlaku karena sudah ada pengakuan atau? Begini, kalau soal gugatan 7 miliar itu kan begini, kita kan berbicara tentang, sudah tak utarakan ya, kalau kita berbicara tentang konsep on rahmat adat itu kan harus ada unsur kerugian, di mana gugatan ini kan sudah diajukan.
dengan adanya pengakuan salah satu petitum kan yang saya ajukan, di mana petitum yang lain itu ya termasuk apa namanya adanya termasuk adanya ini termasuk yang kedua itu adalah permintaan maaf kepada ibu saya yang saya kejar, termasuk 7 miliar itu. Kenapa formulasi 7 miliar itu ada ya? Gugatan ini meskipun tidak ada pengakuan, nggak bisa kita rubah seenaknya. Betul. Ini formulasi yang sudah dijadikan sebagai prosedur tetap di pengadilan ya, yang tinggal menunggu sampai persidangan dan sampai ada putusan pengadilan. Kalau memang Denada mau menghentikan perkara ini, ya sudah datang ke sini ngobrol dengan enak, ya toh, melakukan pengakuan, minta maaf, selesai. Ini kan enggak. Saya jawabnya gimana sama teman-teman ini? Reza, mungkin apa yang nanti mungkin di sini aja ya, mumpung di sini kamu mau sampaikan apa ke ibu? Kan ibu juga udah jadi nenek ya, nenek Denada. Apa Reza sampaikan? Ya intinya ingin bertemu aja kak. Intinya itu. Terakhir ketemu kapan sih Reza, kalau boleh tahu? Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu setelah itu waktu Bunda meninggal. Berapa lama? Berapa lama? Enggak maksudnya kamu ketemu dengan Mbak Dena itu berapa lama? Iya begitu. Entah 10 menit lah, 1 jam ngobrol, berapa lama? Nanti ini. Enggak, yang terakhir kali terakhir. 30 menit. Nggak sampai. Tidak sampai. Kurang lebih nggak sampai 20 menit. Tidak sampai. Itu kapan, 10 tahun menit berapa ya itu? sampai. Tahun berapa itu Reza? Tapi ibu udah tahu Reza udah nanya. Kurang tahu kalau itu. Reza akan kalau diajak tinggal bareng mau. Kan Reza udah bilang pasti rasanya akan berbeda. Jadi Reza nggak mau. Pengen ketemu adik Aisyah. Oh iya pasti pengen. Kalau itu nggak usah ditanya lagi ya. Pasti pengen. Jadi ini pengen ketemu bertiga aja ya, Aisyah, Reza sama ibu. Ya. Reza dan Bang Sebentar ya, ini kan sudah selesai ya. Ya makasih ya kak ya. terus. Reza itu sampaikan dong ibu apa gitu. Iya. Terakhir saya Enggak bisa, udah. Ayo lanjut aja dengan saya. Bang Ronald, ini kan Abang Gimana? mungkin